Halo teman-teman, hari ini saya mau membawakan renungan mengenai Yunus pasal ketiga ya. Dalam kisah ini kita belajar mengenai Nabi Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan pesannya kepada orang-orang di kota Niniwe. Karena orang di kota Niniwe berbuat jahat terhadap Tuhan. Tapi Yunus tidak mau taat. Dia malah mencoba melarikan diri ke kota lain. Sampai akhirnya Tuhan memakai ikan yang besar untuk membawa Yunus ke kota Niniwe. Di sini cerita mengenai Yunus pasal 3 dimulai. Yunus hanya memberikan pesan kepada seluruh rakyat. Saya bayangkan dia berteriak gitu dengan lantang di tengah-tengah kota, berkata apabila orang-orang di kota tersebut tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan kota tersebut. Yang menarik dari cerita ini adalah seluruh kota bertobat, dari raja sampai rakyat biasa. Menurut saya, ini adalah KKR terpendek yang saya pernah tahu. Dan KKR ini menghasilkan buah pertobatan 100%. Artinya semua orang yang mendengarkan bertobat. Dan korbannya cuma sederhana. Bertobatlah, kalau enggak, kamu akan mati. Mungkinkah ada pendeta yang bisa berkhotbah seperti ini di zaman sekarang? Di zaman sekarang kita lebih sering mendengar khotbah tentang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan sebagainya. Kita jarang sekali mendengarkan khotbah tentang kita jarang sekali mendengarkan khotbah eh, tentang penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan terhadap umat manusia apabila mereka tidak bertobat. Mengapa? Apa karena khotbah-khotbah tersebut takut kalau khotbah soal penghukuman, penghakiman, banyak orang yang nggak suka, sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan atau meninggalkan gerejanya? Oke, saya lanjutkan cerita tentang Yunus. Setelah Yunus tahu kalau orang Niniwe bertobat, dia tambah marah dan tidak bersyukur. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan yang mau bertobat daripada menghukum mereka. Di sini kita belajar mengenai karakter Allah yang adil, benci akan dosa, tapi juga Maha Pengasih. Kemudian apa yang saya dapatkan lagi dari kisah ini adalah sikap dari Yunus itu mungkin mewakili beberapa dari kita. Seberapa sering kita ketika disakiti oleh orang, kita tidak mendoakan orang tersebut untuk diampuni dosanya. Malah kita berdoa agar Tuhan menghukum orang tersebut. Kita lebih bersyukur kalau orang tersebut dihukum oleh Tuhan. Jangan sampai demikian, saudaraku. Lupakah kita bahwa kita juga dulu seperti orang Niniwe yang layak juga dihukum. Tetapi Tuhan mengampuni kita akan dosa kita. Kita harus belajar seperti Kristus untuk mengampuni sesama kita dan mengasihi kita. Terima kasih.